Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan alif hadza kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Error ini. Kadang murid, kadang ora. Ini apa sih? Ora wis sambil colokin baru wis. Keluar, keluar. Wis. Sambil colokin wis. Cuman ya error. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min dzambin, itu ya. 1068. Ma min dzambin illa walahu indallahi taubatun illa su'al khuluqi. Ma min dzambin, tidaklah ada satu dosa illa kecuali walahu indallahi, dan untuk dosa itu di sisi Allah taubatun, taubat. Bahasa gambarnya, tidak ada satu dosa yang tidak ada taubatnya di hadapan Allah, alias semua dosa itu ada taubatnya. Yang sifat Allah, innallaha ghafurur rahim. Semua dosa itu ada, ibarat dosa itu noda, pasti ada pembersihnya. Pembersihnya itu ya dosa. Illa kecuali su'al khuluqi, orang yang memang buruk perangainya. Fa innahu la yatubu, sesungguhnya orang yang su'al khuluq itu tidak bertaubat min dzambin, dari satu dosa, illa kecuali roja'a, ia kembali, ila ma huwa syarrum minhu, ke sesuatu yang lebih buruk dari dosa yang sebelumnya. Dulu nyolong ayam, giliran ketangkap taubat bilangnya, begitu keluar malah naik kelas nyolong kambing. Begitu nyolong kambing ketangkap digebuki, tobat. Begitu di penjara dapat guru nyolong sapi, naik kelas. Dulu nyolong motor, naik kelas nyolong mobil. Orang yang memang punya perangai buruk bilangnya taubat, tapi habis sekian waktu dari taubatnya itu malah dia makin buruk, atau naik kelas kejahatannya, itu naik kelas. Residivis. Ya ada yang taubat beneran, berarti memang karakternya baik. Kalau yang karakternya buruk, begitu keluar tambah parah. Illa raja'a ila ma huwa syarrum minhu, ia akan kembali ke sesuatu yang lebih buruk dari dosa yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin, tidaklah seorang itu yagrisu, menanam,
Gharsan satu tanaman. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah mencatat untuk orang tersebut minal ajri, pahala, qadra ma yahruju min samari dzalikal gharsi, disesuaikan dengan apa yang manfaat dari tanaman itu. Semakin banyak dia menanam dan semakin banyak dimanfaatkan orang, maka pahalanya ya semakin banyak. Berarti kalau nanam apa? Seri, kan kali gampang ya seri ya. Begitu ditanam, nggak usah ditanam, dilempar juga hidup, itu seri. Begitu ditanam kok berbuah, dimakan sama burung. Apalagi saya kadang nggak demen seri. Seseorang mamin rajulin yaghrisu gharasan. Gus Roy Bapak Mansur nanam. Lah begitu nanam kok dimakan kambing. Oh berarti pahalanya sedekah lewat kambing itu. Lah iya. Lah kok berbuah sih enggak, mati lagi. Berbuah sih enggak, lah umpama kok buat ngadem, buat apa tukang dagang keliling ngadem, berarti yo ngademnya itu yang ada nilai pahalanya. Berarti tanaman yang kita tanam itu akan ada nilai pahalanya sebanyak manfaat dari tanaman tersebut. Tanaman kan manfaat nggak harus buahnya ya. Ya ada buahnya, ada rindangnya. Ada, saya pernah nonton di YouTube itu ada aki-aki yang dulu dianggap gila karena ada bukit yang apa gersang ya, ditanami pohon-pohonan yang kayak mahoni apa itu, akhirnya malah dapat penghargaan apa itu, acara Kick Candy loh saya nonton. Dulu kampung itu yang sering kekurangan air karena bukit-bukitnya itu gersang, kemudian ketika ditanami oleh bapak itu kemudian menjadi subur, terus airnya melimpah. Oh berarti bapak itu nilai pahalanya besar luar biasa. Nah itu min rajulin yaghrisu gharasan illa kataballahu lahu minal ajri qadra ma yakhruju min samari dzalikal gharsi. Bahwa seseorang yang nanam satu tanaman, kemudian tanaman itu bermanfaat, buahnya, rindangnya, atau tadi itu bisa nyimpen air untuk nanggulangi longsor. Berarti sebaliknya ya, yang nebang kok akhirnya malah jadi banjir, berarti dosanya sebanyak orang yang kena musibah yang di mana ini? Aceh, Sumatera Utara atau di mana. Berarti hadis ini hadis yang pecinta alam. Hadis yang menjadi dasar para pecinta alam yang menghidupkan, menghijaukan, atau bahasanya apa dulu namanya? Reboisasi. Yes, pokoknya asal, makanya Gus Dur asal ada tanah kosong tanemin aja udah. Mau dimakan kambing kayak, mau dimakan burung kayak, ya itu memang sedekah, pahalanya ya di situ tuh. Aman sekarang mah udah enggak ada kambing. Lah iya pokoknya sedekah yuk. Lah iya nanam pahala. Tadi orang pahala nggak hanya baca Quran, nanam di situ, kemudian pohon-pohonnya itu ada manfaatnya, itu yo ada nilai pahalanya. Yo nanam apa kek lah pokoknya. Asal di situ ada manfaatnya dari pohon itu, yaitu ada pahalanya. Qadru ma yakhruju min samari dzalikal gharsi. Disesuaikan dengan sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki atau seorang ya'ti qauman, datang ke satu kaum, wa yuwassi'una lahu, dan ia, kalau terjemah tekstualnya itu meluaskan. Tapi tadi saya baca sarahnya itu menyenangkan. Orang yang didatangi seseorang, kemudian orang yang datang itu senang, alias orang yang apa, tamu ya.
Kita didatangi seorang tamu sehingga tamunya itu senang, hatta yardo, sehingga tamu itu ridho. Ini termasuk etika dalam bertamu. Kita ketika bertamu, saya baca dalam kitab Ihya, ternyata kita bertamu itu nggak boleh langsung ngelongok ke ruang tamu. Iya, pokoknya di luar, jangan madep ke kayak begini kan langsung sono ya. Siapa tahu di dalam itu dia lagi itu ya Bor. Itu loh maksudnya. Iya kan, ketika ketok pintu atau ngucapin salam itu dalam Ihya ya, saya baca baru tadi siang malah saya baca itu. Dalam kitab Ihya itu nggak boleh langsung menghadap ke kayak begini kan lurus ya. Kecuali kalau ustaznya rumahnya Pak Ustadz Yunus nggak langsung ngadep. Nah, kalau kayak ini kan ngadep langsung. Jadi kalau ketok itu mungkin ya dari sebelah sono ya nggak kelihatan. Mulai kok. Nah, iya pokoknya dari sono. Ya siapa tahu, kaleng. Nah, ya gitu Pak Eko sambil madep. Ya kecuali yang ruang pintunya ketutup atau apa yang pintunya kebuka ya siapa tahu ya. Oh kita kan nggak tahu. 3 kali, kalau 3 kali kok nggak ada jawaban dari dalam, berarti tuan rumah nggak berkehendak menerima tamu. Ya wes balik. Asal belum keluar ya ngotot pokoknya Pak Eko ya. Kaleng. Berarti kalau lebih dari 3 kali maksa. 3 kali maksa. Baru tadi siang saya baca itu etika orang bertamu. Maksa ketemu di jalan sama saya. Lah iya, walaupun tuan rumah menjawab salam tapi tidak mempersilahkan masuk, itu tamu belum boleh masuk. Lah kalau nggak disuruh masuk, balik pulang Pak Parti ya, waktu di sono ya. Lo nggak boleh masuk kok. Ya orangnya ngeliat tapi nggak dipersilahkan masuk, berarti kan tidak diizinkan masuk. Ini kalau kita yang repot kan yang udah merasa bestie aja ya langsung geledek masuk ya. Sampai ke dapur, sampai ke wah wes. Ya kalau tuan rumah mempersilahkan ya nggak masalah. Nah ini hadis ini diperuntukkan bagi tuan rumahnya. Ketika seseorang datang ke rumah kita, terus orang itu merasa ridho dengan sambutan kita sebagai tuan rumah, illa kana haqqan 'alallahi ridhohu, maka hak bagi orang tersebut adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi tuan rumah. Kalau bagi tamu ya yang tadi itu yang di kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Itu kitab luar biasa mengajarkan etika untuk kita. Cuma bagi orang-orang yang gak senang dengan Al-Ghazali itu selalu dikritisi bahwa Al-Ghazali itu ceroboh memasukkan hadis-hadis maudhu katanya. Itu urusan mereka lah. Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina. Tidaklah seseorang yang walin itu ngurus, yali ra'iyatan, mengurus urusan rakyat, minal muslimina, dari orang-orang Islam, fayamutu, kemudian ia meninggal, wa huwa ghasyun, meninggal dalam keadaan mencurangi rakyatnya, lahum, kepada rakyatnya itu, illa harramallahu alaihil jannah, maka haram baginya memperoleh surganya Allah. Ini untuk para yang memangku jabatan dan ia curang terhadap rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin abdin, depannya mamin semua ya. Kanat lahu niyatun. Nah ini masalah bayar hutang ya. Tidaklah seseorang itu yang ia niat fi ada idainihi, dalam menyelesaikan masalah hutang. Seseorang yang berniat membayar hutang, illa kana lahu minallahi aunun,
maka Allah akan menolong orang yang niat mau menyelesaikan utang. Bahkan dalam hadis, tahu dalam kitab ini apa lain ya, seseorang yang meminjam utang tapi memang dia niat tidak bayar, itu hukumnya sama dengan nyolong. Dia ngutang tapi memang niat sengaja nggak bayar, memang dari niat mengesakit hati mungkin sama orang yang orang sama orang itu, kemudian dia baik-baikin, kemudian pinjam duit tuh, tapi dalam hati memang nggak ada niat untuk bayar, maka sama dengan nyolong. Terus ada hadis lain, ini saya baca dalam kitab Sunan Ibnu Majah, matlul ghaniyi zulmun, nunda-nunda bayar utang sementara kita lagi ada, itu termasuk zalim. Ya kecuali memang nggak ada ya. Nah kalau kita ada, kok terus kemudian kita nunda-nunda nggak bayar utang, nah itu matlul ghaniyi zulmun. Nunda bayar utang itu termasuk zalim. Nah bagi yang utang, asal ada niat untuk menyelesaikan utang, maka akan ditolong oleh Allah. Maksudnya ditolong itu, kalau memang seandainya di dunia itu utangnya belum terselesaikan, karena mungkin dulu utangnya gede banget. Dulu pengusaha biasanya kalau pengusaha kan utangnya gede ya. Nah kemudian terus dia jatuh, bangkrut, kemudian dia memulai usaha tapi kecil-kecilan, tapi memang dia ada niat baik untuk menyelesaikan utang itu. Seandainya sampai nanti akhir hayatnya kok tidak diselesaikan, maka di akhirat sudah selesai, asal dia ada niat untuk bayar utang. Termasuk, mohon maaf, umpama kita dulu agak oleng-oleng dikit dari rumah yang puasa, tapi begitu nyampe ke tempat kerja buka puasa, dari rumah sahur, tapi begitu nyampe tempat kerja sahur rapat. Nah iya sahur rapat. Rata-rata kita ini loh, muslim Indonesia yang awam itu kan kecilnya kan ibadahnya tertata kan. Tapi begitu kadang SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu mulai oleng. Begitu kerja beneran oleng. Begitu berumah tangga kadang ada yang balik lagi ke relnya yang bener, kadang malah ada yang 12. Begitu nanti usia 40 mendekati pensiun, biasanya lempeng lagi. Nah, umpama ya, taruhlah umpama dia mulai oleng itu umur 25. Nah, kemudian dia balik lagi umur 50. Berarti kan selama 25 tahun itu orang ini kan puasanya, sholatnya kan ditinggal kan. Ya kadang ya sholat, kadang enggak, kadang puasa baru 3 hari udah lebaran. Nah, ya, yang lain puasa 30 hari, dia 3 hari udah lebaran. Nah kemudian ketika di usia yang udah 50 tadi, kok dia umpama dia udah taubat, lah kalau mengkodok puasanya kan hitungannya nggak jelas kan. Wong selama 25 tahun kok yo kadang puasa, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kan itu hitungannya nggak jelas kan. Lah kodoknya gimana? Lah asal yang penting orang itu ada niat untuk menyelesaikan kodok puasanya itu, maka dianggap selesai ketika dia nanti meninggal. Walaupun umpama dibikin lempeng semua aja 25 tahun, kalau setahun 30 hari, berarti 30 hari kali 25 berapa itu? Oke. Iso matematika rabor. Ayo kan? 1.500. Ya ayo pokoknya 25 tahun, 25 kali 3. Berarti 750 hari. Waduh. Gempor ya. 700. Ini umpama dibikin lempeng loh, enggak pernah puasa. Lah kadang orang kan awal Ramadan puasa. Ya kan kadang akhir takbiran puasa. Leo awal Ramadan puasa, hari kedua kadang yo puasa. Ntar setelah itu blas. Ntar kadang begitu pulang ke rumah mertua nggak enak sama mertua, puasa. Lah kayak gini kan hitungannya nggak jelas kan? Nggak puasa. Lah iya kan, hitungannya nggak jelas.
Nah kemudian ketika dia sudah menyadari kesalahannya itu di usia 50 umpama, yang penting dia udah ada niat mengkodok, maka itu sudah dianggap selesai. Yang penting ada niat, bukan hanya niat tok tentunya. Wah, lah kalau niat tok ya enak. Ya enggak, tentunya ya dikodok beneran, maksudnya niat itu kan dikodok beneran. Ya semampu-mampunya, ternyata ya sampai dia meninggal ternyata ya nggak lunas kan. Kalau dia puasa tiap hari tentunya nggak mungkin kan. Wong walaupun di usia 50 kan dia masih kerja, mungkin masih aktivitas dan lain. Kalau puasa tiap hari ya berat. Kecuali orang yang menjalani, kalau anak pondok dulu jalani puasa dalail mah ya lain urusannya lah. Lah usia-usia itu ya berat ya. Apalagi mungkin kesehatan udah nggak mendukung, udah sering sakit-sakitan dan lain-lain. Yang penting ada niat kodok dan mengkodok. Oh, niat tok ya enak, niat ingsun tapi nggak puasa-puasa ya sama aja. Nah kalau itu yang terjadi insya Allah. Bahkan saya pernah ditanya, ada orang bertanya langsung, saya jawab begini, Pak, puasa aja di hari-hari yang disunahkan puasa itu kodoknya dapat, sunahnya dapat. Bahkan di momen-momen tertentu itu bisa 3 in 1. Umpama kayak kemarin Rejab ya, ngambil di hari Seninnya. Itu kodoknya dapat, Seninnya dapat, Rejabnya dapat. Berarti kan 3 in 1 kan? 3 ibadah puasa, 3 macam ibadah puasa dilaksanakan dalam 1 hari. Lah kalau umpama Rejab udah selesai kayak sekarang Syaban, yalah ambilnya Kemis, Seninnya lagi, Kemisnya lagi, Senin lagi, terus. Walaupun seandainya begitu meninggal dunia tidak selesai, maka sudah dianggap berniat menyelesaikan kodoknya. Lah kalau sholat memang terjadi khilafiyah antar ulama. Tidak semua ulama itu sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan wajib dikodok. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang wajibnya dikodok. Tapi tentu ya semampunya itu tadi. Ada yang mengkodok, kalau di daerah saya itu ada pesantren khusus lansia. Jadi yang nyantri rata-rata ya seumuran kayak Pak Haji 65, 60 ke atas. Biasanya itu 10 hari dalam sebulan. Rata-rata yang orang yang sudah ya pensiun lah ya, walaupun nyawa cuman kan udah nggak begitu ini kan. Nah itu ada pesantren yang khusus lansia itu dan biasanya ya diajarin itu. Rata-rata ya jamaahnya itu yang tadi itu pernah oleng di usia mudanya. Nah itu setiap sholat maghrib misalnya assalamualaikum wiridan, setelah wiridan dia sholat lagi, niatnya kodok. Kemudian isya ya begitu terus saja sepanjang hidupnya itu. Kemudian puasa ya begitu, diajarinya Senin puasa, niatnya kodok tapi dapat Seninnya. Kalau pas Rejab ya dapat Rejabnya. Kalau pas momen-momen yang lain umpama pas Arafah atau pas apa yang lain, pas Asyura ya dapat. Nah itu terus sepanjang tahun sampai nanti udah gak mampu lagi. Nah kalau 2 rakaat. Ya enggak, ya sholatnya kalau sholat ya biasa, maghrib ya maghrib, bisa ya bisa. Bukan ngurangi rakaat, bukan. Misalnya begini kayak Mansur, assalamualaikum maghrib ya, habis jamaah, habis wiridan, selesai salam-salaman sholat. Kalau yang lain kan sholat ba'diyah, lah kita kodok. Niatnya ya maghrib ya tetap 3 lah, kalau 2 sholat ya ba'diyah, kalau 2 bukan maghrib. Hanya niatnya kalau yang tadi ada, kalau ini kodok. Cuman sekali lagi kalau kodok itu tidak semua ulama sepakat. Nah saya pernah belum lama kok, beberapa hari yang lalu fidyah sholat. Siapa kemarin yang ngomong ya lupa saya. Kok dia Muhajirin, kok dia apa ya? Kalau fidyah puasa itu memang semua ulama sepakat bahwa puasa yang ditinggalkan dengan alasan tertentu wajibnya fidyah. Tapi kalau sholat itu tidak. Saya pribadi belum ketemu teks dalil nasnya bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajib dibayar fidyahnya. Itu saya belum ketemu. Cuma lupa saya pokoknya belum lama kok. Ya paling baru-baru berapa hari terakhir ini. Di kampungnya itu ada midyai sholat, cuman berasnya muter. Masih ada ya?
Fidyah itu kali zakat. Bukan, ini media sholat. Dan berasnya itu cuma satu karung umpama ya. Tapi muter. Umpama saya yang midiain, saya kasih Pak Ustadz Royani. Pak Ustadz Royani nanti midiai sholatnya dikasih ke Pak Mansur. Muter aja, sampai balik lagi ke saya. Ini akal-akalan zaman dulu ini, akal-akalan ini. Lupa saya, pokoknya belum lama kok ada yang cerita begitu. Terus dia nanya ke saya, kalau begitu gimana Pak Ustadz? Waduh, saya sendiri belum tahu itu. Setahu saya yang ada fidyah itu puasa. Kalau sholat itu nggak ada. Apalagi kok pakai beras yang muter itu tadi gimana ya? Wong setahu saya orang membayar zakat, itu zakat ya. Zakat aja diberikan yang akhirnya kok sampai balik ke orang yang itu pun zakatnya tidak sah. Umpama kita punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian kita zakatnya ke orang tua kita. Padahal orang tua kita itu sehari-hari makannya dari kita, itu pun tidak sah zakat fitrahnya. Lah kalau dulu ceritanya anak-anak santri, kebetulan Idul Fitri nggak bisa pulang, kan tetap di pondok. Akhirnya ada yang dapat zakat dari masjid kampung. Misalnya saya yang dapat, saya kasih Pak Ustadz Royani. Berarti saya kan udah zakat. Pak Ustadz Royani dikasih Pak Mansur. Ustadz Royani berarti kan udah zakat, muter aja. Beras itu artinya kembali dimasak bareng-bareng. Ya kalau itu memang karena akal-akalan anak pondok aja. Akal-akalan anak pondok beras satu, tapi untuk zakat semua orang bisa. Kalau secara logika kan ya bisa ya. Ya kebagian semua kan, ini punya saya zakatin Pak Ustadz Royani, berarti kan udah milik Pak Ustadz Royani kan. Kemudian begitu milik Pak Ustadz Royani dizakatin ke Pak Mansur, udah milik Pak Mansur. Kemudian dizakatkan ke Pak Idris, berarti kan milik Pak Idris kan. Muter secara akal-akalan bisa, tapi ternyata secara hukum tidak bisa. Tapi kalau yang seandainya yang awal itu memang keadaan itu gimana? Yang awal gimana? Yang awal zakat, ya benar-benar nggak mampu itu. Lah kalau nggak mampu ya nggak usah zakat, malah dizakati. Lah itu kan karena akal-akalan, entah bercandaan atau akal-akalan. Lah kalau sebetulnya orang yang tidak mampu ya tidak wajib zakat. Maka nggak ada istilah orang mau bayar zakat kok malah utang dulu ya. Yes, kalau nggak mampu ya malah wajibnya dizakati. Nggak perlu memaksakan diri untuk membayar zakat. Kalau yang tadi yang apa tuh namanya? Yang sholat. Nah, gimana? Yang sholat itu bisa fidyah nggak? Ya itu saya yang belum tahu dalilnya. Memang ada. Biasanya orang Kulon Pak Ustadz ya. Oh, saya ingat saya yang nanya itu orang Kulon masalahnya. Tempat-tempat saya ada yang gitu. Iya. Cuman dalilnya yang pasti belum. Yang dalil pastinya saya pribadi belum tahu. Begitu saya tanya ke Mbah Google ya rata-rata hanya entah budaya ataupun wallahu alam. Bertanya meta. Ada ustazah itu. Nah, terus kalau puasa yang udah yang tadi dibicarakan sampai 25 tahun oleh gitu ya. Itu seandainya bayar fidyahnya doang, Ya nggak bisa kalau dia masih mampu. Asal dia masih kuat untuk mengqadha, wajibnya qadha. Ini orang tidak berpuasa itu kan konsekuensinya 4. Wajibnya qadha, wajibnya fidyah, wajibnya qadha dan fidyah. Yang keempat nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Tergantung sebabnya orang itu tidak berpuasa. Sebabnya apa beda-beda. Nggak harus semua orang yang nggak puasa itu qadha, enggak. Satu, wajibnya hanya qadha, nggak wajib fidyah. Yaitu orang tidak berpuasa karena nggak mampu. Nggak mampu karena mungkin kerja berat ya, dalam perjalanan, haid, nifas, menyusui, hamil dan lain-lain. Pokoknya intinya karena nggak mampu. Itu juga ada 2 hukum sih. Nah, orang menyusui beda lagi nanti Pak Haji. Beda lagi. Beda lagi. Nah, Makanya. ke rumah nggak kopi, Soalnya, Nah, ini kan, soalnya anak saya tuh nanya juga masalah itu. Nah, Karena makanya dia masih menyusui, jadi kan dia kalau dia puasa terpengaruh ke anak juga ya. Nah, iya, Nah, makanya dia nggak hukumnya puasa. berbeda Pak Haji. Nah, dia nggak Ini puasa. baru pertama ya. Ini baru poin pertama, wajibnya hanya qadha, tidak wajib fidyah. Yang kedua, wajibnya hanya fidyah, nggak wajib qadha. Satu, orang yang sudah sepuh, udah nggak kuat puasa. Udah pikun dah.
Belum tentu Pak Haji. Nggak wajib. Pokoknya orang yang sudah sepuh dan nggak kuat puasa. Tapi belum pikun, Ji. Nah, Masih itu. masih itu. Pikun sepuh itu kan bukan ukuran angka ya. Ada orang yang usianya udah 80 tapi fisiknya masih bagus. Berarti itu boleh kodok. Wajib puasa wong dia masih kuat. Bukan yang udah nggak kuat itu. Kalau udah nggak kuat, nggak wajib kodok, wajibnya hanya fidyah. Kalau dia masih muda, masih umur 60 tapi pikun. Nah lain itu udah nggak wajib lagi udah. Pikun kan kadang dia ingat. Lah iya. Nggak wajib. Nggak wajib. Dia sudah tidak wajib ibadah. Orang pikun itu nggak wajib ibadah. Wajib dong. Iya. Wes pokoknya kalau pangan yo pangan orang. Oh pangan yo karepe, sholat karepe wong. Dia sendiri pikun, udah nggak mampu untuk ibadah. Pura-pura pikun lagi. Jadi Terus, kalau ini saya, jadi kalau dia nyusui enggak wajib fidyah. Loh nanti dulu dong, belum beres ini. Belum beres ini Pak Haji. Usulin apa dulu? Tapi anak saya nanya gitu. Lah iya belum beres ini. Tadi kan yang pertama wajibnya hanya kodok, itu karena dia tidak kuat puasa. Nggak kuat puasa itu alasannya ya karena kerja berat, karena perjalanan, karena hamil, karena menyusui kan nggak kuat kan? Tapi nanti ada perincian lagi. Pokoknya pertama dulu wajibnya kodok. Kemudian yang kedua hanya wajib fidyah, yaitu orang yang tidak kuat puasa tapi karena usia, bukan karena kerja, karena usia. Usia belum tentu usia 80, usia 60 karena angka nggak jadi ukuran. Ada orang usia 60 tapi udah nggak kuat puasa karena sakit-sakitan. Nah kemudian yang kedua yang wajibnya hanya fidyah, orang yang sakit secara medis, dokter nih yang berhak menentukan ya, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Puasa mati. Ya pokoknya secara medis ini penyakitnya kayaknya udah stadium mentok ini. Udah nggak bisa lagi nih. Lah maka ini wajibnya hanya fidyah, tidak wajib kodok. Lah kemudian yang ketiga, lah ini baru masuk Pak Haji. Wajibnya kodok dan fidyah. Satu, orang hamil dan menyusui, ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anak, bukan dirinya, bukan bapaknya. Takut bapaknya nggak kuat puasa di top. Pak Pardi ada-ada aja. Ayo Pardi. Jangan ngalamin Jadi begini, kalau perempuan ini tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anak, bukan dianya wajib, dianya sehat, Ini kuat gitu, Ji. dianya kuat, tapi kalau dia puasa yang jadi masalah anaknya. Lah maka itu wajibnya dua, kodok dan fidyah. Paham Haji ya? Jadi ya perlu ditanya lagi anaknya Pak Haji, kamu dulu gak mau puasa itu alasannya apa? Alasan dirimu atau anakmu? Tapi jangan diterangin dulu yang tadi, Ji. Ya, ntar saya ini. Nah, pokoknya tanya dulu alasannya itu dia tidak berpuasa dirinya atau anaknya. Kalau dirinya nggak kuat maka wajibnya kodok. Tapi kalau alasan anaknya maka wajibnya kodok dan fidyah. Kalau alasan dua-duanya ya kodok dan fidyah. Karena kan kadang ada orang yang hamil atau menyusui, dianya sehat. Kalau puasa nggak masalah, cuman begitu dia puasa asinya nggak bagus. Nanti kan yang kena resiko anaknya. Silahkan nggak puasa, tapi wajibnya dua, kodok dan fidyah. Paham aja ya? Nah, cuman yang jadi masalah ini saya juga pernah ditanya orang lagi nih. Oh, Ustaz, ya, tadi kasusnya begitu. Cuman giliran saya mau kodok, hamil lagi. Nah, itu gimana? Itu sampai anaknya 4. Wah, karena dia punya anak itu per 2 tahun Pak. Giliran asal anak saya udah umur setahun apa kan, saya mau kodokin tuh, malah hamil lagi. Begitu lagi sampai anaknya 4. Bisa jawaban saya, lah kok doyan temen toh bu. Ini asli Pak Ustadz, anak saya itu 4, itu per 2 tahun lahirnya. Ya tetap tinggal dihitung.
Berarti yang dosa lakinya itu masuk. Ya enggak dosa. Orang mau puasa mesti dibikin kagak puasa lagi. Ya nggak dosa lagi mah nggak dosa. Enggak dosa. Ya tinggal dihitung kodoknya berapa, fidyahnya berapa. Kuat ke lakinya kalau 2 tahun dulu turun. Arung tuh berat. Hah? Udah Puasanya kan cuma sebulan dan fidyah itu kan dan fidyah itu kan nggak mahal kan. Fidyah itu cuma 1 mut. 1 mut itu segini loh. Seraupan ini loh. Itu kalau dikonversi kurang dari 1 liter aslinya, cuman 7, sekian gitu loh. Roll 8 on lah. Lah, ya makanya dilempengi jadi 1 liter apa sekilo lah. Ya kalau lebih kan hitungannya sodako. Berarti kalau umpama sebulan kan cuma 30 kilo kan ya? Iya. Nah 30 kilo umpama kilo itu 20.000 umpama. ya taruh kecil lah. Ya cuma 600 kan? 600.000 lah. Kalau dia 4 kali berarti 6 kali 4 2.400.000. Yang berat itu kodoknya. Kalau fidyahnya sih intinya nggak berat kan? Kodoknya yang berat. Karena dua-duanya harus bayar. Iya. Nah, Nah, bayar, foto bayar. terus itu yang pertama. Yang wajibnya kodok dan fidyah. Yang kedua wajibnya kodok dan fidyah. Itu yang orang oleng itu tadi tuh. Saat kalau dia mau pidia lakinya agak mampu Sat. Ya nggak usah. Hah? Kalau nggak mampu nggak usah. Kok jadi kodo aja. Kodok Berarti aja. laki dosa itu. Orang pakai yang bayar apapun dia kagak kuat. Orang nggak kuat kok dosa gimana sih? Jangan Kalau nggak main mampu ya wes nggak mampu kok. udah kagak kuat main mulu. Oh, Sahabat Nabi yang berhubungan bareng di bulan puasa dia nggak bayar. malah dapat makanan ya Bar ya. Saya nggak mampu nih saya ngasih gitu. Bajingan itu. Nah kemudian yang wajibnya kodok dan fidyah lagi Itu orang yang utang puasa tapi udah lewat tahunnya. Yang kode itu Sat. Kodok dan fidyah dua-duanya. Yang pidia maksudnya itu yang udah lewat. Kalau belum lewat masih tahun ini. Lepas ini wajibnya kodok doang. Doang ya. Nah, ya. Umpama 2022. Yang seperti itu San, yang seperti itu ini kan tahun ini nih. Anak saya kan kemarin tuh nggak puasa. Nah dia kan mau ngodo nih. Ini gua udah mendekati lagi lebaran nih. Iya. Dari sekarang. Nah itu kalau seandainya di kode sekarang berarti nggak pakai pidia. Enggak pakai fidyah, tapi nanti kok kodoknya itu setelah lebaran, wajibnya 2, kodok dan fidyah. Oh iya. Apalagi itu yang baru setahun, yang 2 tahun, 3 tahun, itu pokoknya 2, wajibnya 2, kodok dan fidyah. Lah fidyah itu bagi yang mampu, tapi jangan mampunya di rekayasa. Oh saya nggak mampu. Giliran nggak mampu, HP-nya tuker HP yang terbaru. Kalau masih nggak tahun ini mampu itu yang memang bener-bener asli nggak mampu. Lah kalau nggak mampu, fidyahnya ya gugur. Wajibnya tinggal kodok. Lah kodok kok nggak mampu lagi karena udah penyakitan, ya wes. Yang penting ada niat untuk membayar. Lah, tapi bukan hanya niat tok lho, Bor. Niat dari sekarang niat sampai tuh niat. Nah, yang keempat, ini nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah dan nggak dosa. Wah, enak ini yang keempat nih. Oh, ayo. Ayo. 1, anak kecil. Kita udah terlanjur tua. Anak kecil itu puasa yang ia tinggal nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah dan nggak dosa. Tapi kita udah terlanjur tua, udah nggak bisa ini udah. Yang kedua mungkin ini dari sekarang, pokoknya cicilan gua yakin aja biar mumet Pak Ji ya. Begitu nar awal Ramadan ditanya udah nggak nyambung. Diajak ngobrol udah wes aneh lah pokoknya. Rumahnya sono, giliran pulang dari masjid pulangnya ke sono. Wah, wes. Ketemu tiang listrik senyum, ketemu teman mangga Bayar tuh senyum. kayak gitu. Lah kok umpama pas malam takbir ada orang takbiran Allahu Akbar, setannya kan minggat waras. Maka sebulan full puasa yang ia tinggal nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah, plus nggak dosa. Nggak wajib zakat juga sih itu. Nggak wajib zakat. Mang Iding kalau mau ngetes Ayo. Misal pulang mancing. Daftar ayo. umpama pulang mancing kok kesambet Pak Ji.
begitu pulang Nggak ke orang. mulai aneh. Makanya dari sekarang kalau ada orang mulai aneh, udah orang mulai aneh kok nanti bulan Ramadan nggak puasa. Nah begitu Lebaran selesai maka nggak wajib qodho, nggak wajib fidyah dan enggak dosa. Itu 4 konsekuensi orang yang meninggalkan puasa. Jadi tergantung penyebab apa orang itu tidak berpuasa. Jadi hasilnya beda-beda atau konsekuensi logis hukumnya beda-beda. Ada yang qodho saja, ada yang fidyah saja, ada yang qodho dan fidyah, dan ada yang enggak usah qodho, enggak usah fidyah. Tergantung sebabnya. Oh, yang kedua-duanya. Berapa kali kok paling? Pokoknya tinggal diinget-inget kalau dulu, zaman dulu ya. Begitu zaman-zaman sekolah SMA apa ya. Kok ya itu berarti iya ya. Buku cuma 1 dilipat masukin sini ya. Ya iya. Ya wajar lah ya, bukan wajar lah, maksudnya umum muslim awam Indonesia itu ya begitu. Masih kuasaan setannya, Sas. Masih Ya, berarti dia dah. Lah iya yang penting dikodok. Penting ada niat. Niat dari sekarang tuh niat. Iya, Lah yang penting itu ada usaha untuk bayar utangnya itu loh. Kemarin saya 1 tahun kemarin itu. Udah dikodok belum? Belum. Lah wes. Tunggu hari Minggu besok. Lah kodok hari Minggu malah berat. Dari kamu naik motor. Hari Minggu kodok berat bor, banyak tawaran orang ngajak makan kok puas. Hari Minggu itu berat mau puasa. Iya, berat kan dikerjain berat. Ntar kalau jatuh tempo harus 2 kodok dan fidyah. minggu lupa lagi. Kalau tahu sampai Besok itu ada acara puasa lagi. Malam Minggu. Ya siapa tahu minggu pagi ada yang WA makan-makan yuk gitu. Wah, acaranya Jumat. Kok sampai ke situ ya tadi bahasa ya. Utang. Artinya ketika punya utang yang penting ada usaha untuk menyelesaikan utang itu. Utang bukan hanya utang terhadap sesama manusia ya. Lah ibadah utang terhadap pada Allah. Tapi kalau memang sholat itu masih diperselisihkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang sepakat mazhab Syafi'i kalau sholat yang tertinggal wajib diqodho. Tapi yang fidyahnya, nah itu widyah sholat itu secara apa ya dalil saya pribadi belum ketemu. Tapi kalau di daerah Pak Ustadz Royani katanya ada. Di kampung saya nih kalau habis 7 hari itu yang jamaahnya malah itu gantiin kodoin sholat yang si Maji itu apa ada apa namanya itu yang sini juga ada nih. iya kayak gitu di kampung saya. Gimana? Jadi habis tahlilan yang 7 hari kita apa namanya sholat ngodo. Sama kemarin mayitnya yang meninggal berapa hari nggak sholat nggak, jadi itu katanya emang bisa juga. Itu yang ngelain anaknya, keluarganya Kita apa? yang jamaah itu, iya, bukan anaknya bukan. Wakilin. Iya, makanya. Memang ada sih, saya pernah baca itu di kitab Nihayatul Zain kayaknya. Yang nulis juga orang Kulon sih, Imam Nawawi Banten, orang Tanara. Itu memang ketika kita punya orang tua meninggal dan dia masih ada kewajiban mengqodho, entah puasa, entah sholat, maka ahli warisnya itu dianjurkan untuk membayar qodho tersebut. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilafiyah, perbedaan. Tapi kalau fatwanya Imam Nawawi Banten begitu, bahwa ahli waris itu mengqodho ibadah yang tertinggal dari yang meninggal itu, baik puasa maupun sholat. Itu fatwanya Imam Nawawi. Itu hanya ahli waris saja. Ya kalau ahli waris nggak mampu kan bisa Nyuruh orang. Kirain atau harusnya. Ya kalau yang ditakdir nggak punya anak gimana?
kasihan. Terus kalau puasa sama orang lain juga kita bayar, lu puasain. Ya kalau mau ya nggak apa-apa. Gitu juga. Jadi orang lain kita bayar, mau masuk puasain. Boleh sekali bayar berarti 30 orang pas ya 1 bulan. Nah iya, Mas, Iya, 30. Kan gitu hitungannya. Tinggal kasih rokok Samsul. Sarung. Di samping gua mau deh ya. Warisan sawah masih cukup lah. Tapi wallahu alam ya, karena pendapat seperti itu dalam mazhab Syafi'i pun tidak semuanya sepakat. Karena nanti akan timbulnya ngapain saya capek-capek sholat, capek-capek puasa, tinggal anak saja saya warisin harta yang banyak ntar dikodoin. Nah itu masalahnya di situ. Nanti orang akan apa ya terpancing untuk ngapain saya Gampangin lah, gampangin. Nanti anak saya tinggalin warisan, tinggal yang sawah sebelah sono jual ntar buat kodoin selesai. Wah. Warisannya kalau agak. Itu saya mau tanya San, kalau yang sholat itu boleh dikodok kan Imam Syafi'i ya. Kalau mazhab lain mungkin enggak. Ini saya ngobrol sama kawan saya, kata dia kalau udah ditinggal ya udah nggak bisa. Nah, iya memang. Nah itu